Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Ramadan dengan NIM B1B1230030. Saat ini saya merupakan mahasiswa semester 2 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Dan saat ini saya membuat video untuk memenuhi tugas saya mata kuliah Hukum Bisnis dan menjelaskan tentang perikatan dan perjanjian. Pertama yaitu kita akan membahas mengapa kita penting memahami perikatan dalam dunia bisnis. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa perikatan seringkali diatur melalui perjanjian. Perikatan adalah ikatan hukum antara dua pihak yang memiliki kewajiban untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Dalam konteks bisnis, perikatan sering terjadi antara perusahaan dan karyawan, perusahaan dan pemasok, perusahaan dan konsumen, atau bahkan antara kedua perusahaan yang melakukan kemitraan. Perikatan ini mengikat pihak-pihak yang terlibat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang materi kedua yaitu definisi perikatan dan perjanjian. Materi yang kedua yaitu definisi perikatan dan perjanjian. Kita akan membahas di mana perikatan adalah suatu hubungan hukum yang timbul dari perjanjian antara dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut pihak yang lain, sedangkan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di sisi lain, perjanjian berdasarkan Tuh Perdata pasal 1313, perjanjian yaitu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih. Hubungan antara dua orang adalah suatu hubungan yang disebut sebagai hukum. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang syarat sahnya perjanjian. Ketiga yaitu syarat sahnya perjanjian. Ada tiga yaitu pertama, satu, sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri. Dua, kecakapan mereka yang membuat kontrak atau perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu, yaitu terkait objeknya. Dan yang keempat yaitu suatu sebab yang halal. Itulah penjelasan mengenai syarat sahnya perjanjian. Yang keempat yaitu kita masuk di materi berikut, prestasi dan bentuknya. Perlu kita ketahui, prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Secara teori, perjanjian dan kontrak memiliki hubungan yang sama. Bentuk dari prestasi yaitu memberikan suatu baik atau berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Next, yang selanjutnya kita akan membahas tentang wan prestasi dan bentuknya. Wan prestasi adalah tidak melaksanakan apa yang dijanjikan objek perjanjiannya, dan bentuk wan prestasi sendiri adalah satu, tidak melaksanakan sama sekali apa yang dijanjikan, melaksanakan sesuatu yang dijanjikan tetapi dia terlambat, yang kemudian melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak seperti yang dijanjikan, yang dimaksudnya itu tidak sempurna. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan sesuatu yang dijanjikan yang sudah harusnya dilaksanakan. Kemudian kita akan membahas mengenai materi jenis-jenis perjanjian. Ada 10. Yang pertama yaitu perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Yang kedua yaitu perjanjian bank bersama. Yang ketiga perjanjian tidak bernama, perjanjian obligator, perjanjian kebendaan, perjanjian konsensual dan real, kemudian perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban, kemudian perjanjian formil, kemudian perjanjian penanggungan, yang kemudian perjanjian standar baku, dan terakhir yaitu perjanjian garansi. Setelah kita membahas tentang perjanjian, kita harus tahu penyebab terhapusnya perikatan. Yang pertama yaitu satu, karena adanya pembayaran ini. Kemudian yang kedua itu karena adanya penawaran. Yang ketiga pembayaran tunai dengan diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Yang keempat yaitu pembaruan utang. Yang kelima penjumpaan utang. Yang keenam karena pembukaan utangnya.
yang ketujuh karena musnahnya barang yang tertuang karena kebutuhan atau pembatalan dan berlakunya suatu syarat batal, atau dan yang terakhir itu tentang daluarsa. Yang dimaksud daluarsa ini adalah lewatnya waktu yang ditentukan. Nah, itulah yang saya bisa jelaskan mengenai perikatan dan perjanjian. Jadi kesimpulan yang bisa saya simpulkan, perikatan dan perjanjian ini timbul akibat adanya orang atau pihak tertentu yang melakukan perjanjian. Perjanjian ini lahir, perikatan ini lahir karena adanya perjanjian. Itu saya yang sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup.